Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian semua. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang masalah akad. Namun sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita buka dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, adakah yang sudah pernah mendengar apa itu akad? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad pernikahan. Selanjutnya, dasar hukum dilakukannya akad. Dasar hukum akad adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Berikutnya, rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad antara lain sebagai berikut. A. Adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi yang disebut dengan akidain. B. Sigot atau ijab qabul. Sedangkan C adalah maqud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Syarat akad antara lain sebagai berikut. A. Syarat orang yang bertransaksi antara lain: 1. Sudah berakal, 2. Baligh, 3. Mumayyiz, dan 4 adalah orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. B. Syarat barang yang diakadkan antara lain bersih dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya. C. Syarat sigot. Dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Selanjutnya, macam-macam akad. Ada beberapa macam akad antara lain: A. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Dan B. Akad tulisan,
yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Seperti contoh adalah perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris. C. Akad perantara atau akad utusan, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. D. Akad isyarah, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. E. Akad taati, yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya, membeli makanan di warung, harga dan pembayarannya dihitung pembeli tanpa tawar-menawar lagi. Selanjutnya, hikmah akad. Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah. Antara lain sebagai berikut. A. Munculnya tanggung jawab moral dan material. B. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. C. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. D. Terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. Dan yang terakhir adalah E. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Nah, anak-anak, itulah bahasan tentang akad. Silahkan kalau ada yang kurang paham, bertanya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum akad. Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan atau persetujuan. Sedangkan dasar hukum akad adalah surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut. A. Dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi. B. Sigot. C. Makut alai. Selanjutnya macam-macam akad dibagi menjadi 5. 1. Akad lisan. 2. Akad tulisan. 3. Akad perantara atau utusan. 4. Akad isyarat. Yang kelima, akad taati. Nah, anak-anak, Ibu kira materi kita pada siang hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita ulas kembali. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan PR untuk kalian semua. Nanti silahkan dikerjakan di rumah. Minggu depan silahkan dikumpul. Soal pertama, jelaskan syarat dan rukun akad. Soal nomor 2, tuliskan hikmah akad. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini dulu.
Sebelum Ibu tutup, mari kita akhiri dengan berdoa bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.